Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Fahri Nur Rahman NIM 14014 19012. Yang kedua ada Asmaniarsi NIM 14014 19013. Yang ketiga ada Sri Mulyani NIM 14014 19014. Kemudian ada Mutiara Indah Kinanti, saya sendiri NIM 14014 19015, dan Chandra Anggita Pramesti NIM 14014 19016. Kelompok kami akan membahas tentang pengukuran massa dan waktu. Peta konsep dosen sebelumnya, dosen pengampu kita adalah Bu Nursiwi Nugraheni, SSI MPD. Peta konsep dari PPT kami yaitu 1. Pengertian massa dan waktu. 2. Sifat-sifat massa dan waktu. Yang ketiga, level kelas dan KD massa dan waktu di SD. Yang keempat, media dan alat peraga mengajarkan konsep waktu dan massa. Selanjutnya ada soal HOTS massa dan waktu tingkat SD, serta ada RPP muatan materi massa dan waktu. Selanjutnya ada pengertian massa dan waktu. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Massa dilambangkan dengan M besar atau M kecil. Massa dan berat adalah ukuran dari tarikan atau gaya gravitasi pada suatu benda. Namun, massa dan berat memiliki makna yang berbeda. Massa merupakan jumlah partikel yang ada di suatu benda atau ukuran yang dibutuhkan untuk mempercepatnya. Kemudian waktu. Waktu bisa merupakan durasi atau satuan tengah yang merupakan satuan interval waktu tertentu. Satuan waktu ini berfungsi sebagai cara paling umum yang digunakan untuk mengukur ataupun menanyakan suatu durasi. Alat umum yang digunakan untuk mengukur waktu adalah jam. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh Fahri Nur Rahman. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai sifat-sifat massa dan waktu. Yang pertama yaitu sifat-sifat massa. Massa tidak akan pernah berubah, sementara berat bisa berubah tergantung besarnya percepatan gravitasi di suatu tempat. Perbedaan lainnya adalah massa tidak dapat pernah nol, sementara berat bisa menjadi nol jika tidak ada gravitasi seperti berada di luar angkasa. Massa juga merupakan kuantitas skalar, sementara berat adalah kuantitas vektor yang mengarah ke gravitasi. Lalu, massa biasanya diukur menggunakan satuan gram dan kilogram, sementara berat diukur menggunakan satuan gaya Newton. Nah, berikut yaitu konversi satuan massa. Dimulai dengan yang kecil yaitu miligram dan yang terbesar yaitu kilogram. Yang kedua yaitu sifat-sifat waktu. Di dalam pengukuran satuan waktu ada beberapa alat yang digunakan untuk mengukurnya. Salah satunya alat yang digunakan adalah stopwatch, merupakan alat pengukur waktu hingga ketelitian milidetik. Selain menggunakan stopwatch, pengukur waktu yang biasa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu jam, mulai dari jam dinding, jam tangan yang ada di smartphone. Materi selanjutnya yaitu level kelas dan kompetensi dasar massa dan waktu sekolah dasar. Dimulai dengan kelas 1, kompetensi dasarnya yaitu 3.8, mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda situasi konkret. 4.8 melakukan pengukuran panjang dan berat dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda situasi konkret. Kelas 2 3.6 menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 4.6 melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kelas 3
3.6 menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan lama waktu suatu kejadian berlangsung. 3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, pada umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kelas 4, 3.7 menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. 4.7 menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi, media, dan alat peraga pada materi masa dan waktu. Media untuk mengajarkan masa di SD, guru bisa menggambar anak tangga yang terbuat dari kertas karton. Kemudian guru menuliskan satuan dimulai dari kilogram sampai yang di bawah miligram. Guru juga memberikan keterangan apa arti dari anak tangga dan ditulis di dalam anak tangga tersebut. Kemudian guru menjelaskan dan mengajarkan kepada siswa tentang pengukuran berat itu ada apa saja. Misal, 1 ton berapa kilogram, 1 kilogram berapa ons, 1 ton berapa kuintal, 1 pon berapa kilogram, 1 kilogram berapa pon, 1 ons berapa gram. Baiklah, selanjutnya adalah tentang alat peraga untuk mengajarkan waktu di SD. Guru bisa membuat karya berupa jam dinding yang terbuat dari stereofoam, karton, dan jarum jam. Guru dapat mengajarkan siswa tentang cara membaca jam dalam jam dinding. Guru juga bisa menjelaskan 1 hari ada berapa jam, 1 jam ada berapa menit, 1 jam ada berapa detik, 1 menit ada berapa detik, 1 minggu ada berapa hari, 1 bulan ada berapa minggu, 1 bulan ada berapa hari, 1 triwulan ada berapa bulan, 1 semester ada berapa bulan, 1 tahun ada berapa bulan, 1 tahun ada berapa hari, 1 windu ada berapa tahun, 1 dasawarsa ada berapa tahun, 1 abad ada berapa tahun. Untuk materi selanjutnya adalah tentang soal HOTS pada materi masa dan waktu. Baiklah, terima kasih Saudari Niar atas kesempatan presentasinya. Soal HOTS materi masa dan waktu di sekolah dasar akan saya contohkan pada kelas 3. Soalnya yaitu, Sinta sudah 90 menit berada di perpustakaan. Jadi, Sinta sudah di perpustakaan selama ... jam, menit. Opsinya adalah A. 1 jam 90 menit, B. 1 jam 40 menit, C. 1 jam 30 menit. Jawabannya adalah C. Kenapa? Karena 1 jam ada 60 menit, jadi 90 menit dibagi 60 menit sama dengan 1,5, yang artinya 1 jam sisa 30 menit. Jadi 90 menit ada 1 jam 30 menit. Untuk soal HOTS yang kedua, saya akan mengambil dari kelas 4. Soalnya adalah berat karung beras 19,4 kg dibulatkan menjadi titik-titik kilogram. Opsinya adalah A. 20 kg, B. 19 kg, C. 17 kg. Jawabannya adalah B. Kenapa? Karena 19,4 satuan terdekatnya adalah 19. Tidak bisa dibulatkan menjadi 20 karena di belakang koma angka 19 adalah angka 4 kurang dari 5. Jadi jawabannya adalah B. 19 kg. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu RPP masa dan waktu di sekolah dasar. Di sini kami mengambil RPP kelas 3, semester genap, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 3, energi alternatif, muatan terpadu matematika,
Pembelajaran ke-1 alokasi waktu 1 hari. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.6 menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Untuk indikatornya yaitu 3.6.1 menyebutkan cara menentukan lamanya suatu kejadian dengan benar. 4.6.1 menentukan satuan waktu yang tepat lamanya suatu kegiatan. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Chandra Anggeta Pramesti. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya itu setelah mengamati contoh, siswa dapat menyebutkan cara menentukan lamanya suatu kejadian dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan lama waktu berlangsungnya suatu kejadian. Adapun pada kegiatan pendahuluan, yaitu kelas dimulai dengan salam, lalu menanyakan kabar kepada peserta didik, mengecek kehadiran siswa, dan selanjutnya dilakukan dengan berdoa. Tak lupa guru juga menguatkan pendidikan karakter. Lalu guru melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana kelas. Guru juga menginformasikan tujuan pembelajaran dan melakukan apersepsi, mengingatkan kembali tentang materi yang dipelajari sebelumnya. Pada kegiatan inti, siswa diminta untuk mengamati berbagai kemasan yang ada waktu kadaluarsa. Lalu siswa berlatih menentukan lamanya suatu kejadian. Siswa berlatih menjawab pelatihan menentukan batas kadaluarsa. Lalu siswa mengerjakan soal tentang cara menentukan lamanya kejadian. Pada kegiatan penutup, guru dan siswa melakukan refleksi tentang apa saja yang dipelajari pada pagi hari ini dan bagaimanakah cara siswa untuk mendapatkan informasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.